Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan panggilan berbakti yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan hati kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau beribadah, biarlah Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami dan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur Tuhan berjanji akan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Dan kita mau pujikan Tuhan menetapkan. Tuhan
Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Dan panggilan persembahan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Tuhan, tolonglah kami, kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi dewasa di dalam Kristus adalah tema firman Tuhan yang akan kita dengar. Namun kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian, "Ujilah aku Tuhan." Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kita bertemu di dalam ibadah pada minggu pertama bulan November. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan November ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar satu tema yang akan memberkati kita semua, yaitu dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam Kristus. Kita akan melihat apa itu dewasa dalam Kristus. Dan mengapa Pak Pendeta kita harus dewasa di dalam Kristus. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara untuk kita dewasa di dalam Kristus. Itu semua akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau dan berharap untuk kita sungguh-sungguh mengikuti rangkaian khotbah ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu pertama ini kita akan belajar menjadi dewasa di dalam Kristus. Adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita mengerti. Kenapa Pak Pendeta? Karena bertumbuh menjadi dewasa adalah kehendak Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Sekali lagi saya ulang, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Tanpa terkecuali, semua kita diharapkan Tuhan untuk bertumbuh. Seperti yang Alkitab kita katakan di dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya mau pada bagian ini kita akan membacanya bersama-sama. Jadi setiap jemaat di rumah, mari bersama dengan saya kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekali lagi bersama-sama, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ayat ini menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita menjadi dewasa, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, orang percaya. Tuhan mau kita bertumbuh. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala sidang saudara mengharapkan kita semua bertumbuh. Ya, kita bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Bertumbuh menjadi seperti Kristus. Artinya Bapak Ibu, kita nggak bayi rohani terus. Kita nggak anak-anak terus. Tetapi semakin hari, semakin menjadi dewasa di dalam Kristus. Semakin hari, semakin menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita baru-baru mengenal
Yesus atau baru-baru percaya kepada Yesus, kita diibaratkan seperti masih bayi secara rohani, ya, masih bayi secara rohani. Yang namanya bayi tentunya butuh perhatian khusus, ya, butuh perhatiannya ekstra. Mungkin juga kita masih gampang ngambek, ya, masih kita maklumi karena memang masih bayi secara rohani, baru mengenal Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berjalannya waktu, dengan makanan rohani yang Bapak Ibu Saudara kita terima, diharapkan kita bertumbuh. Yang tadinya disuapinin, ya namanya bayi ya. Yang tadinya sedikit ada masalah, nangis, mungkin juga gampang ngambek, ya. Tetapi ketika bertumbuh, ketika berjalannya waktu, kita semua diharapkan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 13, ya, pembacaan kita hari ini, ayat 11, Paulus berkata apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, perhatikan, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya ada perubahan menjadi dewasa. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar lebih dalam lagi. Mengapa Pak Pendeta saya harus bertumbuh di dalam Kristus? Mengapa Pak Pendeta kita harus bertumbuh di dalam kekristenan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat bagian dari Alkitab kita, yaitu dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena dari sini kita akan menjawab pertanyaan mengapa kita harus bertumbuh. Dan dari sini juga kita akan melihat bagaimana caranya untuk bertumbuh. Ayat 1 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan yang baru saja saya bacakan, kita menjawab, mengapa saya harus bertumbuh menjadi dewasa, Pak Pendeta? Karena Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah. Sekali lagi saya ulang, karena Tuhan mengharapkan kita berbuah. Alkitab berkata setiap ranting padaku, kita diibaratkan rantingnya. Dan Tuhan Yesus menjadi pokoknya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan mengharapkan kita berbuah. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, buah yang dimaksud di sini bukan berarti kita menghasilkan buah apel atau buah melon, bukan. Tetapi Bapak Ibu dan saya menghasilkan buah pertobatan, ya. Ada perubahan yang nyata, ya, ada perubahan yang kelihatan, ya, ada buahnya. Ada buah jiwa, artinya Bapak Ibu dan saya
dapat memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah. Dan sekali lagi saya katakan ini, sebelum kita berbuah, tentunya kita harus bertumbuh dengan sehat. Kita harus bertumbuh dengan sehat. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan ingin kita bertumbuh? Karena Tuhan ingin kita berbuah. Allah menghendaki kita bertumbuh dan berbuah. Tetapi menjadi masalah, ya, pertumbuhan jasmani seringkali tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, selain ada jasmani, ada rohani dalam hidup kita. Ya, tapi banyak orang lebih mementingkan kebutuhan jasmaninya, lebih memperhatikan kebutuhan jasmaninya dan mengabaikan hal-hal yang rohani. Sayang sekali. Oleh sebab itu pagi hari ini kembali Tuhan ingatkan kita, ayo coba perhatikan, apakah selama ini Bapak, Ibu, dan saya sudah bertumbuh atau belum? Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita berbuah. Sebelum berbuah, kita harus bertumbuh dengan sehat. Ya, itu alasan kenapa kita harus bertumbuh. Karena Tuhan mau kita berbuah. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pertumbuhan rohani itu nggak terjadi dengan otomatis. Nggak terjadi dengan begitu saja. Percaya Yesus terus bertumbuh, enggak. Tetapi apa? Dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan kerinduan, kesungguhan untuk bertumbuh. Dibutuhkan untuk sesuatu yang keputusan. Saya mau bertumbuh, Pak Pendeta. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang panjang. Jangan sampai kita bertahun-tahun menjadi Kristen, bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi pengenalan kita akan Tuhan tetap saja seperti bayi rohani. Pengenalan akan Tuhan kita tetap saja dangkal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu contoh di Alkitab, yaitu di kitab Ibrani. Ada satu jemaat yang ditegur, diperingatkan. Kenapa? Karena jemaat ini dari sudut waktu harusnya bertumbuh. Ya, harusnya sudah menjadi dewasa. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan. Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita melihat satu fakta. Bahwa ternyata waktu, lamanya orang ke gereja, lamanya orang mengenal Tuhan, enggak menjamin orang itu menjadi dewasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kedewasaan tidak bergantung seberapa lamanya kita mengenal Tuhan. Kedewasaan tidak bergantung dengan pelayanan yang banyak yang kita lakukan. Kedewasaan tidak bergantung sama seberapa lama kita mengenal Tuhan. Tetapi kedewasaan itu bergantung bagaimana respon hati kita terhadap firman Allah. Bagaimana kerelaan hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah menjawab satu pertanyaan. Mengapa kita harus bertumbuh? Karena Tuhan menghendaki kita, menghendaki Bapak, Ibu, dan saya untuk berbuah. Yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh, Pak Pendeta? Jawabannya di dalam ayat 8, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita menyimpulkan mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah, Pak Pendeta. Karena ketika kita bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi saya ulang, ketika Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Aduh, jemaat mana sih itu? Murah hati orangnya. Aduh, jemaat mana sih itu? Orangnya rendah hati. Cara bicaranya sopan, caranya berpikir dewasa. Ya, seorangnya setia-setia dalam ibadah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau untuk Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh, karena ketika kita bertumbuh dan menghasilkan buah, nama Tuhan dimuliakan. Tetapi sebaliknya, ketika Bapak, Ibu, dan saya nggak bertumbuh, justru kita akan menjadi batu sandungan. Dan Tuhan sangat sedih. Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kita harus punya komitmen untuk terus bertumbuh.
Karena ketika kita bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bertumbuh. Ya, kita sudah mendapat atau menjawab mengapa bertumbuh. Sekarang bagaimana caranya untuk bertumbuh. Saya akan bacakan di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat bertumbuh, yang pertama, tinggallah di dalam Yesus. Ini syarat pertama dan yang paling penting. Kalau Bapak Ibu dan saya mau bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi kuat, ya, menjadi kuat dan bisa menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus melekat kepada pokok kita, kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada pertumbuhan yang dapat terjadi ketika kita di luar Kristus. Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita ada di dalam Dia, di situ ada jaminan, ada sumber kuasa, ada sumber kekuatan yang tersedia untuk kita menjalani kehidupan Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggambarkan kita itu seperti ranting, ya, ranting yang terputus dari pokoknya. Ya, lama-kelamaan dia akan menjadi ranting yang mati dan kering. Itu sama seperti kita. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tidak nempel, ya, tidak melekat kepada Tuhan Yesus, kita lama-kelamaan akan mati secara rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan ingatkan kita, ayo teruslah melekat kepada Tuhan. Ayo jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Karena dari sinilah kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh dan berbuah ketika kita melekat dan tinggal di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Yesus. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dari sini saya belajar bahwa kalau kita mau bertumbuh, kita harus memiliki kerelaan hati untuk dipotongnya. Memiliki kerelaan hati untuk dibersihkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang proses dipotong, proses dibersihkan adalah satu proses yang gak mudah. Dan mungkin ini sangat menyakitkan. Contohnya apa Pak Pendeta? Saya belum mengerti. Waktu dipotong, waktu dibersihkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan bisa saja pakai orang-orang sekitar kita. Ya, orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu tetangga kita, bahkan saudara kita sendiri. Ya, dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Untuk membersihkan kita. Artinya gini, ya, tiba-tiba dia menjengkelkan, tiba-tiba kita difitnah. Pak Pendeta, itu orang kenapa? Saudara saya kenapa fitnah saya sendiri? Fitnah saya. Kenapa suami saya, istri saya kok seperti itu Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk membersihkan kita, untuk membentuk kita. Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dipotong. Artinya apa? Dibuang hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Ibarat pohon itu ada benalu-benalu yang harus dibersihkan. Untuk sebuah pohon itu menjadi sehat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam kehidupan rohani kita juga seringkali ada benalu-benalu yang seringkali kita nggak sadari. Atau mungkin kita sadari tetapi kita enggan untuk melepaskannya. Seperti dosa-dosa yang kita sembunyikan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Itu harus dipotong. Itu harus dibersihkan. Supaya apa?
supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, coba lihat diri kita, coba renungkan diri kita. Apakah selama ini kita sudah bertumbuh dewasa? Apakah secara rohani kita sudah mulai bertumbuh? Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan. Apakah ada hal-hal yang perlu dibersihkan di hati kita? Yang perlu dipotong, dibuang, supaya tidak menghambat pertumbuhan rohani kita. Siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Dan minta Tuhan selidiki hati kita. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Mari pagi hari ini bersama-sama dengan saya, kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh, menghasilkan buah, dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami bertumbuh di dalam kerohanian kami. Bertumbuh di dalam Kristus. Karena Allah mengendaki untuk kami bertumbuh. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan kami bagaimana untuk kami bertumbuh. Kami harus tinggal di dalam Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, untuk kami punya kerelaan hati untuk dibersihkan. Walaupun memang ini menyakitkan, tetapi kami mau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh tidak ada yang menghambat pertumbuhan rohani kami. Selidiki hati kami kalau ada dosa-dosa yang kami sembunyikan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kami tinggalkan. Tuhan, bantulah kami untuk melepaskannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Tuhan, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari jadi anak-anak Tuhan, jadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau meresponinya dengan pujian, "Ku mau seperti-Mu Yesus." Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ibadah kita telah selesai. Biarlah semakin hari kita boleh semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.